Shalom dan selamat bertemu kepada para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Masih bersama saya untuk melanjutkan pembahasan pada bahagian yang kedua sehubungan dengan tema yaitu penyertaan Tuhan sumber kekuatan kita. Penyertaan Tuhan sumber kekuatan kita. Baik saudara, sebelum kita membahas akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mohon pimpinan daripada Roh yang Kudus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Mohon Roh-Mu yang Kudus memberikan kami pengertian, pemahaman yang benar tentang penyertaan Tuhan. Dengan itu, berkati para pendengar yang ada di luar sana, supaya melalui pemberitaan firman Tuhan ini, iman kami dikuat, diteguhkan di dalam mengikuti Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang menjadi saluran berkat. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang punya firman, kami siap untuk mempelajarinya. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat Alkitab kita yang saya ambil di dalam Keluaran 13 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Sekali lagi ya, Keluaran 13 ayat 20 sampai ayat 22. Lalu nanti kita lanjutkan pembacaan kita di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah mereka berangkat dari Sokot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Lalu kita perhatikan Keluaran 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Demikianlah sabda Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada bahagian yang pertama saya sudah menjelaskan bahwa penyertaan Tuhan bukan bermakna Tuhan menjamin umatnya bebas dari masalah. Sekalipun Tuhan menyertai umatnya kemanapun mereka pergi. Sekali lagi ya, sudah saya jelaskan bahwa penyertaan Tuhan bukan bermakna Tuhan menjamin umatnya bebas dari masalah. Sekalipun Tuhan menyertai umatnya kemanapun mereka pergi. Lalu kalau begitu, apakah artinya penyertaan Tuhan itu, saudara? Apakah artinya penyertaan Tuhan itu? Hal yang kedua adalah penyertaan Tuhan bukan bermakna Tuhan menjamin hidup umatnya berkecukupan selalu.
tidak ada jaminan Tuhan ya. Saya ulang, penyertaan Tuhan bukan bermakna Tuhan menjamin hidup umatnya berkecukupan selalu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita mendengar dari hamba-hamba Tuhan yang berkata seperti ini. Kita ini kan anak raja yang maha kaya. Apabila Tuhan menyertai kita, mustahil kita menjadi orang miskin. Orang Kristen yang miskin, orang Kristen yang berkekurangan, katanya. Saya ingin sekali mengaminkan kata-kata itu, saudara. Tetapi persoalannya adalah, kalau kita melihat fakta sekarang ini, saudara, ternyata ada banyak orang Kristen yang hidupnya dalam kekurangan dan tidak berkecukupan selalu. Jadi saudara, orang Kristen yang hidup dalam kekurangan, yang tidak berkecukupan selalu itu, apakah mereka kurang iman? Apakah Tuhan tidak menyertai mereka? Apakah Tuhan tidak memperdulikan mereka? Lalu bagaimana kita menjawab akan hal itu? Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita memperhatikan teks yang kita baru baca tadi. Selepas mereka menyeberang Laut Teberau, saudara, bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka yang panjang itu di padang gurun Shur. Di tengah-tengah panasnya matahari yang terik, saudara, mereka terus berjalan. Pada mulanya orang Israel begitu bersemangat walaupun panas terik matahari. Mereka tidak hiraukan. Bahkan debu yang menyerang atau menerpa wajah bahkan mata mereka, mereka tidak peduli, saudara. Karena semangatnya mereka untuk berjalan. Pada mulanya 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun Shur dengan air yang tidak mencukupi, saudara. Maka orang Israel mulai merasa sangat letih, sangat lesu, lelah rasanya, karena tidak memiliki air selama 3 hari. Bayangkan, saudara. Dan mereka mulai merasa khawatir, bimbang akan hidup mereka. Mulut mereka tidak lagi bernyanyi seperti mula-mula, dan hati mereka tidak lagi bersuka cita seperti sebelumnya. Mereka tidak lagi bersemangat seperti sedia kala. Mereka mulai frustrasi. Mereka mulai stres, mengeluh kepada Tuhan. Mereka terus-menerus berpikir, mengapa Tuhan tidak memperdulikan mereka ini? Tuhan membiarkan mereka kehausan. Mengapa Tuhan membiarkan mereka merasa keletihan? Ini yang bermain dalam pikiran mereka. Mengapa Tuhan membiarkan mereka kelelahan? Saudara, kalau kita melihat puncak kekecewaan orang Israel ini adalah ketika mereka sampai di Mara. Bayangkan 3 hari tidak minum air. Setelah mereka sampai di Mara, mereka melihat ada air yang nampak jernih, sehingga rasa haus atau dahaga mereka itu bangkit waktu mereka melihat air yang jernih itu. Karena 3 hari mereka tidak menjumpai air, sehingga kehausan mereka bangkit, sehingga mereka berebut mengambil air itu dan meminumnya. Tetapi apa yang berlaku, saudara? Teks menyatakan ternyata air yang kelihatan jernih itu rasanya pahit, sehingga mereka mengeluh kepada Tuhan. Mari kita perhatikan Keluaran 15 ayatnya yang ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ini keluhan mereka, saudara. Sementara tiang awan dan tiang api itu ada di depan mereka, bukan di belakang orang Israel. Saudara, tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa Tuhan masih ada menyertai orang Israel. Akan tetapi, pada kenyataannya mereka masih mengalami masalah. Dan masalah mereka adalah masalah keperluan, kebutuhan yang sangat mendasar, yang tidak boleh ditawar-tawarkan lagi. Yaitu apa? Air. Mereka memerlukan air, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Ingatkah saudara pada Ayub? Apa yang terjadi pada Ayub, saudara? Pada waktu Ayub hidup bahagia bersama-sama dengan istrinya yang dia cintai dan 10 anaknya yang dia kasihi, disertai dengan kekayaan ribuan ekor ternakannya dan puluhan hambanya. Apakah Tuhan menyertai Ayub pada waktu itu? Sebaliknya, pada waktu Ayub kehilangan anak-anaknya, Ayub jatuh miskin semiskin-miskinnya. Bahkan Ayub menderita sengsara tubuhnya yang ditimpa oleh penyakit parah maupun batinnya karena penyakitnya. Apakah Tuhan tidak menyertai Ayub pada waktu itu? Saudara, dalam 2 suasana yang dialami oleh Ayub, baik waktu Ayub kaya maupun waktu Ayub miskin, Ayub tetap saja di bawah penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita mengukur penyertaan Tuhan itu dari banyaknya harta yang kita miliki atau sedikitnya harta yang kita peroleh. Jangan mengukur penyertaan Tuhan di situ, saudara. Perlu kita tahu bahwa penyertaan Tuhan bukan bermakna Tuhan menjamin hidup umatnya berkecukupan selalu. Tidak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya masih ingat waktu saya melayani di sebuah gereja dalam beberapa tahun. Suatu hari ada satu majelis jemaat saya yang datang kepada saya. Dia sharing tentang keperluannya, di mana dia sangat memerlukan uang untuk membiayai anaknya yang sedang masuk university. Kita tahu apabila anak itu menaik ke peringkat yang lebih tinggi, pasti memerlukan biaya yang banyak. Lalu Bapak itu sharing dengan saya. Saya sebagai pastor hanya dapat memberi nasihat dan dorongan supaya Bapak itu tetap teguh dan percaya bahwa Tuhan menyertainya. Dan suatu ketika juga jemaat saya yang boleh saya katakan sudah berhasil karena dia seorang businessman, dia membawa saya pergi makan dalam satu restoran yang mewah. Selesai kami makan, dia membayar makanan kami itu mahal sekali, saudara. Setelah itu saya pulang. Pada masa itu saya berpikir sendiri. Pertanyaan yang ada dalam hati saya adalah, siapakah di antara kedua anak Tuhan ini disertai oleh Tuhan? Apakah majelis gereja saya yang serba kekurangan, atau jemaat saya seorang yang bisnis yang berhasil itu? Di manakah? Yang mana satukah di antara dua anak Tuhan ini disertai oleh Tuhan? Majelis gereja saya atau jemaat yang berhasil atau yang kaya, boleh saya katakan kaya? Kalau menurut saudara, siapakah yang disertai oleh Tuhan? Apakah orang yang kaya ini atau majelis gereja yang serba kekurangan ini? Saudara, ada banyak anak Tuhan yang selalu mengaitkan atau selalu menghubungkan penyertaan Tuhan itu dengan banyaknya harta yang dia dapat atau sedikitnya harta yang ia dapat. Banyak orang yang mengukur di situ. Jika mana seseorang itu miskin, tandanya Tuhan tidak menyertainya, katanya. Dan apabila seseorang itu memperoleh harta yang banyak, tandanya Tuhan menyertai orang itu. Itu yang dikatakan oleh sebahagian orang. Apakah itu benar, saudara? Seperti itu kita boleh mengukur? Memang Tuhan tahu apa kebutuhan atau apa keperluan kita akan harta di dunia ini. Akan tetapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa Ia akan mencukupkan, bahkan melimpahkan diri kita dengan hartanya yang banyak dan memberkati kita selalu. Tidak ada. Ada kalanya Tuhan membiarkan kita berada dalam keadaan kekurangan. Karena Tuhan punya maksud yang sangat indah. Supaya kita
tidak berjalan dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Tetapi Tuhan mau supaya kita terus-menerus bergantung penuh dan berharap penuh hanya kepada Tuhan saja. Oleh sebab itulah, kadangkala Tuhan membiarkan kita di dalam kekurangan. Bukan bermakna Tuhan tidak menyertai kita seperti orang Israel. Jadi kalau begitu saudara, apakah artinya penyertaan Tuhan itu? Apa artinya? Jadi saya akan menjelaskan ini dalam pertemuan yang akan datang ya. Dan saya harap saudara dapat mengikuti penjelasan ini supaya kita boleh memahami, punya pemahaman tentang penyertaan Tuhan yang benar. Oleh itu, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada kali ini. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, berkati para pendengar dan berkati hamba-Mu, supaya kami punya pemahaman konsep penyertaan Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.